Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Ananto Widodo, peserta calon guru penggerak angkatan keempat dari SMK Negeri 10 Malang dengan fasilitator Bapak Sugeng Prayogi. Pada video kali ini saya akan memaparkan pembelajaran diferensiasi pada modul 2.1.A.9 di koneksi antar materi. Sebelum saya memaparkan tentang pembelajaran diferensiasi, sebuah pertanyaan, seberapa perlukah sih diferensiasi bagi murid? Setiap murid diciptakan dengan karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, kebutuhan pada masing-masing murid juga tidak sama. Untuk memenuhi kebutuhan murid, guru harus menyiapkan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan murid. Guru harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid secara komprehensif. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid yang terkait dengan tujuan pembelajaran, tanggapan atau respon guru terhadap kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan. Bapak Ibu, ada 3 macam penerapan diferensiasi di kelas, yaitu diferensiasi konten, yaitu pengetahuan dan keterampilan, diferensi proses, ragam, tahap, dan alur, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Bagaimana cara agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang perlu dilakukan oleh guru yaitu mengidentifikasi kebutuhan murid, mengidentifikasi kesiapan belajar murid, mengidentifikasi minat murid, dan mengidentifikasi profil belajar murid. Kesiapan belajar murid bisa dilihat dengan analogi The Qualisher. Bagaimana murid bersifat mendasar atau bersifat informatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, lambat atau cepat. Yang kedua, mengidentifikasi minat murid. Guru harus bisa mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Yang ketiga, menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Dan yang keempat, memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Selanjutnya, mengidentifikasi profil belajar murid, yaitu mengidentifikasi lingkungan, pengaruh budaya, gaya belajar, serta multiple intelligence. Selanjutnya, bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program guru penggerak? Menurut Ki Hajal Dewantara, merdeka belajar itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat itu harus berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajal Dewantara bagi bangsa Indonesia dengan harapan tak tergerus oleh perkembangan zaman. Selain itu, akan menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan di negeri ini. Ki Hajal Dewantara pun memiliki konsep tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu Tut Wuri Handayani. Guru menghargai dan mendorong potensi yang ada pada diri murid. Guru harus bisa melihat keberagaman tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma nilai, dan lingkungan murid. Itulah tadi pemaparan dari saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.